dari jendela salah satu kamar di lantai 11 apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa petang. Kobaran api diikuti asap hitam yang membumbung tinggi. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba langsung berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke unit lainnya. Nampak pula seorang warga yang meminta pertolongan evakuasi. Dalam insiden ini, seorang petugas keamanan apartemen dievakuasi ke rumah sakit karena tak sadarkan diri usai menghirup asap saat membantu mengevakuasi penghuni apartemen. Menurut saksi mata, api berasal dari kamar yang dihuni oleh seorang lansia yang tengah memasak dan diduga tidak menyadari adanya kebocoran gas LPG. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 20 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Sejumlah fasilitas Taman Apsari di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya ini mengalami kerusakan. Imbas Pesta Rakyat HUT ke-80 RI, kursi taman mengalami patah. Selain itu, rerumputan rusak terinjak-injak penonton pesta rakyat yang membludak dan banyak sampah berserakan. Pasca pesta rakyat, Pemprov Jatim bergerak cepat membersihkan sampah taman. Gubernur Jatim Khofifah yang meninjau lokasi berjanji akan menata ulang taman tersebut. Jadi ada resiko kalau pagar tidak dibuka, nanti bisa crowded. Ganti kira-kira gitu. Desain taman kita ikut aja. Sebelumnya, pesta rakyat yang digelar Pemprov Jawa Timur dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 RI disambut antusias masyarakat. Sementara selama proses perbaikan, nantinya masyarakat masih bisa berkunjung ke taman. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Seorang waria diamuk warga lantaran mengambil anting emas bocah perempuan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bareskrim Polri mengumumkan hasil tes DNK. Ridwan Kamil dengan anak selebgram Lisa Mariana berinisial CA dinyatakan tidak cocok atau non-identik. Usai aksi unjuk rasa penolakan kenaikan PBB berakhir ricuh, pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan akhirnya membatalkan kenaikan PBB. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, aksi tawuran remaja kembali menelan korban di Cirebon, Jawa Barat. Dipicu perang di media sosial, seorang pemuda tewas akibat terkena bom molotov dan dianiaya dengan senjata tajam. Korban berinisial KD, warga Kampung Cangkol Utara, tewas akibat terkena lemparan bom molotov hingga tubuhnya terbakar dalam tawuran antar kelompok remaja di Jalan Kesunean, Kota Cirebon, Jawa Barat. Korban juga dianiaya berulang kali dengan senjata tajam. Meski sempat dibawa ke rumah sakit Panti Abdi Dharma, namun nyawa korban tidak tertolong. Sebelumnya, kedua kelompok remaja ini janjian lewat sosial media untuk duel tarung konten. Jenazah korban dibawa ke RSUD Gunung Jati untuk divisum. Sementara pihak keluarga korban menuntut agar para pelaku segera ditangkap dan diadili. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan.
Pemirsa, bentrok warga antar kampung membuat sejumlah rumah rusak dibakar massa. Bentrokan dipicu perkelahian sejumlah pelajar. Api berkobar dan membakar sejumlah rumah warga di pinggir Jalan Desa Nunut, Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Selain rumah, kantor kepala desa turut menjadi korban. Dugaan sementara, bentrokan terpicu dari perkelahian sejumlah pelajar dari Desa Hunut dan Desa Hitu yang berujung pada tewasnya seorang pelajar. Aparat keamanan dari TNI, Polri berusaha meredam dan memisahkan kedua massa dengan melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata. Berdasarkan data yang terhimpun di lokasi kejadian, setidaknya 17 rumah dibakar. Guna mengantisipasi bentrok susulan, aparat TNI Polri terus disiagakan. Dari Ambon, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Puluhan mobil di Jeneponto, Sulawesi Selatan rusak setelah dilempari batu dan kayu oleh orang tak dikenal. Hingga kini polisi masih memburu pelaku. Yang mobil pecah ke sana. Sana juga pasca. 30 mobil dilaporkan rusak setelah dilempari batu dan balok kayu oleh orang tak dikenal saat melintasi Jalan Pahlawan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Para pengemudi mobil sempat meminta kepada pelaku yang berjumlah sekitar 6 orang untuk tidak melempari mobil mereka. Ada 6 mobil yang rusak berat. Kerusakan terjadi pada kaca depan dan belakang. Hingga kini tim Resmo Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan masih mengejar pelaku yang sudah dikantongi identitasnya. Ada informasi adanya kejadian pengerusakan kendaraan bermotor ya, terutama roda 4 yang sementara melintas di sekitaran Bundaran Patung Kuda yang ada di wilayah Jeneponto. Nah, ada berapa mobil yang ada berapa unit Mbak? Informasi terakhir setelah adanya laporan itu anggota TKP itu mendapat ada kurang lebih ada 6. Peristiwa ini sempat menimbulkan kepanikan di kalangan pengendara dan warga berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaeng Mamo, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Sindo malam hari ini. Anda bisa mendapat informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Reza Nadia beserta kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.